datang hadir di sini dengan tujuan yang satu, yaitu bersama-sama memuji, menyembah, dan belajar dari firman Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya sangat diberkati lewat jemaat-jemaat semua atas doa-doa kamu, sokongan kamu, dan juga kesetiaan kita semua untuk terus kuat di hadapan Tuhan. Dan pada hari ini saya sangat senang sekali untuk membawa kita di dalam firman Tuhan yang kita ambil di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang 11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat 11. Berbicara tentang bersabar dalam penderitaan. Oke, mari kita baca bersama-sama. Kamu baca, mengikuti pembacaan saya di dalam hati masing-masing, dan saya akan membaca dengan suara yang kedengaran. Karena sangat penting untuk mengikuti pembacaan, karena kadang-kadang yang membaca itu kadang-kadang silap. Jadi kalau kamu tidak mengikuti pembacaan di dalam hati, yang membaca di depan salah, maka pengertian dan maksud firman Tuhan akan berubah kalau ada kesilapan pembacaan. Tapi kalau kamu ikut dalam hati, kita ikut dalam hati, secara otomatis kita dapat memahami yang sebenarnya. Mari kita baca di dalam hati kamu, dan saya baca dari suara yang kedengaran. Saya baca di dalam terjemahan baru bahasa Indonesia. Karena itu saudara-saudara, sabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertahun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh balas kasihan. Demikian firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi. Di sini dia berbicara tentang bersabar dalam penderitaan. Saudara-saudara yang saya kasihi, dan dalam nama Tuhan, kita sangat menyadari bahwa semakin hari kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai keadaan di sekeliling kita. Baik di dalam keluarga kita harus menuntut kesabaran, karena di dalam keluarga kita juga bermacam masalah yang akan timbul. Begitu juga di dalam keadaan kita saat ini, sangat sekali hal-hal, banyak sekali perkara-perkara yang menuntut kesabaran kita semua. Di dalam firman Tuhan yang sebentar kita baca ini ada 3 contoh yang Tuhan telah bagi kita. Yaitu yang pertama adalah petani. Petani, kata firman Tuhan, sangat sabar menantikan hasil yang berharga dari tanahnya,
dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan semi. Kesabaran itu bukan berbicara kita sabar kalau kita menghadapi kita menghadapi orang yang marah dengan kita bersabar. Bukan begitu saja. Kalau sabar itu melengkapi semuanya yang kita alami. Kalau petani itu hanya bisa menyediakan tapak untuk dia bercocok tanam, dia hanya dapat menyediakan batas-batas untuk tanam sayur, dan dia hanya dapat menanam apa yang dia mau tanam, dan selebihnya itu adalah daripada kehendak Tuhan nanti. Nah, disitulah petani sangat sabar untuk menanti hujan, menanti kemarau, menanti apapun yang akan terjadi saat dia sudah menanam sesuatu tanam-tanaman, contohnya cempedak. Karena yang paling top sekarang ini kalau saya limpas di gerai sana penuh dengan cempedak. Mungkin pengeluaran cempedak di sidang sana sudah mencapai betantan, kalau dikira betul. Jadi puji Tuhan, karena itu adalah hasil kita yang Tuhan memberi kita berkat. Itulah kesabaran kita menunggu hasil. Kalau kita tidak sabar menunggu buah cempedak itu, mungkin sudah lemah ditebang, tiada guna, ini bagus lagi sawit 3 tahun saja. Saya punya cempedak mau 5-6 tahun belum lagi berbuah, harga galeri. Oleh sebab kesabaran untuk menanti, nah itulah hasil dia. Begitu juga kalau seorang petani itu hanya dapat berdoa untuk tanam-tanaman dia. Ada juga yang banyak hal-hal yang kita lakukan untuk tenang. Ada juga orang-orang yang tidak sabar sudah. Contohnya durian, rambutan, dia tidak mau berbuah-buah juga sudah besar. Sudah tahu betul kan tidak betua ini. Anu namanya pinta takai kalau dia kasih luka-luka semua itu pokok, mau kasih cacat itu pokok baru berbuah. Tapi mungkin kadang-kadang betul juga ataupun cara kebetulan. Tapi begitulah kebiasaan dia. Nah, itulah kesabaran seorang petani. Jadi bagi kita semua yang berada di sini sekarang, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Dia akan berjanji untuk datang. Jadi disinilah kesabaran kita untuk menunggu Dia dituntut. Untuk menerima Tuhan Yesus itu mudah saja, senang saja. Tetapi untuk bertahan dan untuk bersabar menanti kedatangan Tuhan, itulah yang susah. Karena banyak orang yang tidak sabar menanti kedatangan Tuhan, banyak orang yang tidak setia menanti kedatangan Tuhan, maka banyak orang yang jatuh, tidak setia menanti kedatangan Tuhan. Contohnya sebelum dia mati dia sudah berdosa balik. Nah, itu sangat menyedihkan. Jadi itulah kita sebagai anak-anak Tuhan harus sabar menanti kedatangan Tuhan, harus sabar untuk apapun juga keadaan di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Oke. Kesabaran itu menuntut kita harus bersabar dalam apa juga keadaan. Contohnya sekarang ini bahan-bahan makanan begitu naik melambung tinggi. Contohnya yang paling hangat diperkatakan sekarang adalah beras.
Beras dulu yang super Vietnam itu 26 ataupun sekitar 28 sekitar begitu. Sekarang sudah mencapai 36, ada yang mencapai 38. Nah, disitulah kita mulai bersumut-sumut dan mempersalahkan kerajaan. Disitulah kalau kata firman Tuhan, jangan kita bersumut-sumut untuk hal-hal yang begitu, karena itu menimbulkan perasaan membuat kita berdosa. Apapun yang naik kita persalahkanlah, ada saja yang kita persalahkan. Apa-apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada saja yang kita persalahkan. Bukan saja di luar, tapi kadang-kadang ada juga di setengah-setengah gereja itu. Kalau ada saja yang terjadi dalam, adalah orang yang dipersalahkan. Banyaklah yang bersumut-sumut. Nah, sepatutnya kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi kita sabar saja. Jangan kita ikut bersumut. Jangan kita ikut-ikut untuk menuduh. Jangan kita ikut-ikut untuk mempersalahkan sesuatu pihak. Karena mungkin itu terjadi karena memang pun itulah keadaan dia yang kita tidak boleh ubah. Semua di mana-mana bercerita sekarang ini, semuanya bersumut tentang beras dan mempersalahkan Perdana Menteri. Seolah-olah dia yang buat harga itu beras. Tidak. Beras yang naik itu adalah beras impor. Jadi kalau yang menjual itu jual mahal, terpaksa kita beli mahal lah. Kalau tidak mau orang stop. Mana yang kita mau? Kita ada beras yang mahal ataupun langsung tidak ada. Karena keperluan itu sangat mendesak. Di sidang kita pun, di kampung kita pun, mungkin kalau kita kumpul sendiri beras kita pun tidak cukup untuk kita di sini. Itu baru di kampung kita, belum lagi di bandar. Nah, itulah kita harus berpikiran positif, berpikir jauh macam mana keadaan itu. Dan contoh kedua yang kita harus teladani adalah daripada penderitaan para nabi. Banyak nabi-nabi yang mengalami penderitaan, tidak ada yang tidak mengalami. Tetapi mereka senantiasa setia mengabarkan ataupun berbicara tentang kebaikan Tuhan. Jadi kita juga sebagai orang-orang Kristen yang berada di gereja ini, kita harus sabar dan setia. Apapun yang akan terjadi, kita harus sabar setia untuk memperkatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun mungkin kita dihina, karena saat Nabi itu menerima pelayanan dia sebagai Nabi, saat itulah dia dilabel ataupun diikuti oleh bermacam-macam hal. Begitu juga dengan pelayan-pelayan gereja, pastor, para tua. Saat mereka mengambil tanggung jawab itu, penderitaan sudah dicuk di kepala mereka. Penghinaan mereka sudah dibawa penghinaan itu, ataupun kadang-kadang diicik-icik. Tetapi mari kita semua, walau apapun orang katakan kepada kita, kita harus setia, sabar, memperkatakan Tuhan dimanapun kita berada. Walaupun bukan dengan mulut, tapi dengan perbuatan kita dimana-mana pun kita berada. Jadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekeliling. Jangan kita ikut-ikut di dalam hal-hal mempersalahkan dalam hal apapun yang tidak baik. Jangan kita ikut. Walaupun kita berkawan, tapi jangan kita ikut. Kita harus memperkatakan Tuhan di kehidupan kita melalui percakapan, perbuatan, supaya kita menjadi teladan bagi banyak orang. Nah, contoh yang ketiga ialah Ayub, ketekunan Ayub. Saya tidak perlu
berbicara dengan apa yang dialami oleh Ayub. Kamu semua sudah tahu itu kan, apa yang dialami oleh Ayub, penderitaan Ayub itu apa yang dialami. Tetapi dia setia, sehingga Tuhan sudah menyediakan baginya yang luar biasa. Tuhan sudah menyediakan akhirnya kepada Ayub, dan kamu tahu itu apa yang dibagi kepada Ayub. Selepas Ayub setia, selepas Ayub sabar di dalam apa yang dia alami, sehingga Tuhan memberi berkat-berkat yang berlimpahan kepada dia. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saat kita mengalami penderitaan di dalam kehidupan kita, kita harus bersabar, kita harus setia kepada Tuhan. Jangan lari kepada lain-lain. Karena begitulah, kita sangat bersyukur karena Tuhan senantiasa memperingati kita. Saya berdoa, saya memikirkan, kenapa ini orang tua sudah ini makin lagi tua, makin diberi lagi banyak penyakit. Aku mau tahu mana? Nakura tu kita melahik daripada sepatutnya, jangan lama diberi penyakit kan supaya sehat. Tapi saya berpikiran bahwa itu adalah amaran daripada Tuhan. Itu adalah tanda-tandanya bahwa Tuhan sudah dekat dalam kehidupan kita. Siapa di antara kita yang sudah mengalami banyak sakit itu tanda dan amaran Tuhan bahwa umur kita sudah dekat, umur kita sudah pendek. Jadi bersyukurlah kalau ada tanda itu. Bersyukurlah kalau ada sakit-sakit apa, semua sakit, tua-tua sakit, tinggi darah apa. Itu adalah amaran daripada Tuhan. Bukan amaran, tapi Tuhan memperingatkan kita bahwa sudah dekat teruhai dan terlalu kita ringan. Nah, jadi bersyukurlah kalau yang tidak, karena saya percaya kalau yang tidak mengalami penyakit itu dia tidak akan ingat akan Tuhan. Senang saja dia, karena kalau iblis itu kata beberapa pendeta yang kalau iblis itu sangat suka sekali menghampiri orang yang di dalam kesusahan. Kalau orang yang di dalam sukacita, kita usah penderitaan, iblis dia tidak ganggu dia itu, karena yang di dalam kesuksesan, di dalam kita ada masalah, kita tidak, kadang-kadang di saat itu kita tidak ingat Tuhan. Nah, kalau kau orang kaya beribu-ribu, tidak yang pokoknya tidak ada yang kita pikirkan itu, sehingga kita pun tidak sudah memikir Tuhan. Tetapi kalau kita sakitkah, kita ada dalam penderitaan, baru kita mau pikir, baru kita mau dekat kepada Tuhan. Apabila saat kita dalam penderitaan kita mau dekat kepada Tuhan, iblis pun, setan pun mau dekat dengan kita. Dia akan berbisik, tidak guna kau pergi sana, tidak guna kau berharap kepada Tuhanmu. Tuhanmu tidak menyembuhkan penyakitmu, Tuhanmu tidak memberikan kau duit, Tuhanmu tidak memberi itu ini. Nah, di situ kita harus ingat, ini suara iblis, Harus saya sabar dan setia kepada Tuhan. Karena mungkin kalau orang-orang yang tiada masalah itu adalah orang-orang yang mungkin sudah tidak mengingat Tuhan. Oke, jadi terbinai kesadaran ke Tuhan. Itulah kita harus sabar untuk di dalam kehidupan kita ini. Lega-lega, sebaru penduduknya lega-lega, tetap disambut dari ketanda Tuhan. Penuh apa itawayaan tako di kain garitan di tawaga kain garitan di angagan ka. Nah, pelentok lagi nawa, kuatkan hati kita, sabar untuk kita setia supaya semua yang ada di sini pada hari ini kita semua dapat berkumpul bersama-sama di surga nanti.
karena kesetiaan dan kesabaran kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa, nanti kita mendoakan kepada semua rekan-rekan kita supaya kita diberi kekuatan, diberi kemampuan, diberi kesabaran, diberi kesetiaan untuk terus datang ke gereja, untuk terus melayani Tuhan, untuk terus menjadi saksi walau di mana kita berada. Jangan takut dengan penderitaan. Penderitaan itu adalah peringatan daripada Tuhan. Penderitaan itu membuatkan kita lebih kuat di hadapan Tuhan. Kalau kita mengambil penderitaan itu sebagai satu yang positif dalam kehidupan kita, maka saya percaya kita semua akan dapat bertahan di dalam Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Itulah harapan kita semua. Jadi puji Tuhan, atas perhatian semua. Saya percaya Tuhan berkati kita, memberi kekuatan, memberi kesabaran dan kesetiaan untuk terus hidup bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena punya Tuhan yang luar biasa. Kami mengucap syukur karena mempunyai Tuhan yang memperhati kami, yang penuh belas kasihan, dan kasihani kami Tuhan. Tolong kami menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang setia, menjadi orang yang takut akan Tuhan, sehingga apabila Engkau kembali, bila Engkau datang, Engkau mendapati kami setia di hadapan-Mu, dan kami semua dapat hidup bertahan di dalam apapun keadaan yang kami alami. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan, karena Engkau senantiasa baik di dalam kehidupan kami, dan berkati kami semua Tuhan, supaya nama Tuhan dapat diagungkan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jadi doa kami. Amin. Oke, pensiko perhatian. Jadi mari yang melayani untuk hari, dan untuk maklumat, saya yang ada ada pelayanan minggu depan, semua wira itu nanti setiausaha ambillah untuk mengganti ya, karena wira semua itu pergi di konferensi. Kami balik hari Minggu, kami beribadah dulu sana di Keningau. Jadi tugas wira yang sudah diumumkan tadi itu harap setiausaha dapat mencari ganti lah. Oke. Kalau macam manapun yang sudah tersinara itu, marilah kita maju saja di depan untuk mewakili orang yang mengganti kita nanti. Dua pembukaan saya tidak dapat, dua sebat penentuan lain pun tidak dapat. Pemberian kasih dekan pendidik pun bersama dengan kami di sana. Ya, jadi di Tuhan percaya inilah